Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 13. Nomor 4, sifat ma'nawiyah. Apa maksud sifat ma'nawiyah? Yaitu sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan sifat ma'ani atau keaktifan sifat-sifat 7 di atas, termasuk ini adalah kaunuhu qadiran. Sifat ma'nawiyah itu otomatis muncul karena disebabkan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kita ambil contoh yaitu objek. Sifat ma'nawiyah memunculkan subjek. Ingat dengan subjek karena melihat objek. Ingat dengan orang yang memperbuat karena melihat perbuatannya. Memandang perbuatan, ingat kepada yang memperbuat yang kita pandang tadi. Memandang wayang, ingat dengan perbuatan dalam. Perantara wayanglah kita mudah ingat dengan dalam. Walaupun kita tidak melihat dalam, tapi pasti ada dalam. Di mana tahunya dalam? Dengan sebab kita memandang wayang. Nampaklah perbuatan dalam di ketika kita melihat wayang. Bukan berarti wayang itu ialah dalam, tapi wayang itu adalah perbuatannya dalam. Memandang kudrat lewat panca indera. Kudrat itu sifat ma'ani. Kudrat itu apa? Kuasa. Lewat kita melihat langit misal. Langit itu menunjukkan contoh kudrat. Kudratnya siapa? Kudratnya Allah. Nah, ingat dengan kudratnya Allah di ketika memandang langit. Kudrat artinya kuasa. Siapa yang kuasa? Allah. Namanya Allah yang Maha Kuasa. Sahlah dikatakan Allah yang Maha Kuasa karena kita melihat kekuasaannya lewat memandang langit. Nah, maaf, ada yang paham, ada yang ada. Itu Allah memberi. Itu pemberian Allah, Bapak Ibu. Ulun hanya menyampaikan dan menjelaskan, tetapi tidak punya kemampuan ulun memberikan paham, karena yang memahamkan itu Allah, bukan ulun. Ulun hanya menjelaskan, ulun hanya mencontohkan. Yang memberi paham itu Allah, bukan ulun. Nah, ini cara memahami sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau pian paham, syukuri pian. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau pian mau belajar di masalah ini. Sifat ma'ani, ulun ambil contoh tadi kan kudrat itu sifat ma'ani. Apa arti kudrat? Maknanya kuasa. Di mana pian melihat? Memandang langit. Apabila kita memandang langit, nampaklah sifatnya Allah, yaitu kudrat. Artinya kuasa. Langit kita lihat tidak punya tiang. Apabila sudah kita tahu
bahwa Allah Ta'ala bersifat kudrat. Kudrat itu maknanya kuasa. Lewat apa kita memandang Allah Ta'ala Allah Ta'ala bersifat kudrat, yaitu kuasa? Cukup kita memandang langit. Lalu apabila kita sudah tahu bahwa Allah punya sifat kuasa, yaitu kudrat, dengan contoh memandang langit, langit tidak punya tiang, maka ingatan kita otomatis dengan yang memiliki kudrat itu siapa? Yaitu Allah. Maka ingatan pian kepada Allah yang memiliki kudrat, bahasa Arabnya kaunu qadiran, Allah Ta'ala yang maha kuasa. Itulah yang disebut sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah tidak bisa muncul kalau tidak memahami sifat ma'ani. Sifat ma'ani kudrat, sifat maknawiyah kaunu qadiran. Itu A-nya nomor 4 itu Bapak Ibu, halaman 13. Kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang maha kuasa. Artinya yang maha kuasa adalah Allah. Di mana pian tahunya bahwa Allah maha kuasa? Dengan pian memandang langit. Langit itu bukti kudrat. Kudratnya siapa? Kudratnya Allah. Maka nampaklah kudratnya Allah di ketika pian memandang langit. Setelah pian memandang langit, contoh Allah bersifat kudrat, otomatis pian ingat kepada yang memiliki kudrat. Siapa yang memiliki kudrat? Yaitu Allah. Bahasa Arabnya kaunuhu qadiran. Ingatan pian kepada Allah yang maha kuasa, itulah yang disebut sifat maknawiyah. Dari mana pian tahunya Allah telah bersifat maha kuasa? Karena pian melihat kudratnya Allah lewat memandang langit. Ini penting. Kudrat dengan kaunu qadiran beda. Kudrat sifat ma'ani, kaunu ta'ala qadiran sifat maknawiyah. Nah, ini dipahami dulu. Tidak bisa kaunu ta'ala qadiran kalau tidak memahami kudrat. Nah, ini masalahnya. Tidak bisa kita ingat dengan dalam kalau kita tidak mengenal wayang. Wayang dulu kenali, oh ini wayang. Kalau pian hendak mendalami, ini Bagong, ini Semar, ini Petruk, ini Garing. Itu dulu pahami. Setelah pian memahami, ini wayang. Lalu wayang ini bergerak. Nang menggerakkan wayang adalah dalang. Berarti melihat wayang ingat dengan dalang. Nampaklah perbuatan dalang di ketika pian melihat wayang. Walaupun kita tidak melihat dalang. Karena nampak perbuatan dalang ada pada wayang. Berarti perantara wayanglah kita ingat dengan dalang. Perantara langitlah Allah Ta'ala bersifat kudrat. Maka otomatis kita mengakui memang Allah Ta'ala maha kuasa. Atau kaunu ta'ala qadiran. Ingatan kepada Allah, Allah Ta'ala maha kuasa. Itu namanya sifat maknawiyah. Dari mana sifat maknawiyah itu muncul? Karena kita memandang kudrat ada pada langit. Nah, contoh tuh Bapak Ibu. Berarti orang beriman ini Bapak Ibu pandangan matanya beda dengan pandangan mata batin. Mata lahiriah memandang ciptaannya, mata batinnya ingat dengan Sang Pencipta. Memang ini ilmu orang tua Bapak Ibu. Kalau kita kadang mendalami langkah kayak ini, mati kena bingung. Besasak napas pina bemangga makin panik. Orang bemangga makin ingat. Ini bisa Bapak Ibu. Kita ini pasti pang mati. Ada kadang mati di sini.
Bemangga, bangalih, besulit bernapas, besulit bernapas. Ketika itu terjadi bagi orang yang sudah seperti ini, dia makin ingat Allah, bukan makin panik. Nah itu tuh Pak Ibu pentingnya. Bahkan kadang melewati bemangga, besulit bernapas. Bisa juga Bapak Ibu. Belum tentu harus lihat mangga baru mati. Bisa ada? Kalau harus mangga dulu baru mati. Nah ini kita nih penting seperti ini Bapak Ibu belajar. Apabila kita Bapak Ibu mau usahakan diri untuk mendalami yang seperti ini, kita tuh Bapak Ibu makin mudah mengingat Allah, tapi usaha ikhtiarnya belajar dulu. Pahamkah, adakah itu hak wewenangnya Allah. Ini penting benar. Macam-macam lah Bapak Ibu, supaya kita ingat Allah Ta'ala Maha Kuasa itu. Kadang-kadang bisa di atas kita Pak Ibu, waktu terbang naik pesawat, waktu kita di atas di dalam pesawat itu melihat dari luar, melihat ke kaca pesawat keluar, muncul ingatan kita, memang Allah Maha Kuasa. Nah, duduk di pesawat aja, memandang ke kaca pesawat itu keluar, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Nah, kadang kosong pemikiran ketika kita memandang lewat kaca pesawat ke alam semesta. Apalagi waktu lepas landas, nah kayak korek api rumah, iyalah Bapak Ibu, berkedip-kedip lampu menyamalam, nah melihat sampai menghilang pesawat, ya kalau sampai hilang tuh lepas landas terbang itu Bapak Ibu. Misalnya pin pesawat setelah maghrib berangkat atau setelah isya, naik tuh, melihat pian di kaca pesawat tuh ke bawah, berkelap-kelip lampu di bawah sampai hilang. Kemana pesawatnya, kemana yang dilihat sudah hilang, kemana, soalnya hilang kontak lagi. Nah itu bisa terjadi yang seperti itu. Rasa takutan gurai, ngapain takutan? Ulun gurai takutan ke pesawat gurai, pernah terjadi goncangan hebat gurai. Waktu itu cuaca buruk gurai, rasa takutan sekarang di pesawat. Kenapa pian takutan? Takutan gurai kalau mati. Ngapain ke Jawa Bapak? Ulun gurai pakai kapal laut dia lagi ke Jawa. Datang ombak besar, gimana? Gimana? Datang ombak besar. Rasa takutan lagi gue naik kapal laut kalau mati. Nah, dengan apa lagi pengen ke Jawa? Ulun guru pakai anu aja guru sudah. Kayak apa tuh? Ada kereta api lah. Dari Kalimantan ke Jawa dia lah. Ulun mendengar berita kereta api juga bisa tabrakan. Iyalah, bisa lah Bapak Ibu kereta api tabrakan. Nah, pakai apa pian ke Jawa? Ke jalan naik guru Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana aja Bapak Ibu, walaupun kita di rumah, tetap aja diintainya mati itu. Nah ini yang kita perlu dipelajari ini. Bagaimana mata lahiriah kita memandang yang kita pandang. Mata batiniah kita ingat, ini adalah kudratnya Allah.
Kalau kita kan udah bingung. Ulun Pak Ibu pernah lah awal-awal siapa tuh yang viral tuh Limbat kah? Limbat. Nah di TV itu Limbat menarik pesawat. Bawa Limbat nih menarik pesawat. Limbat tuh menarik pesawat bawa. Kemudian lagi antaraksinya tuh apa tuh di kita tuh permainannya itu di semen kah? Mana ini Limbatnya mana? Garing kah mati kah? Mana? Yang jaga ini masih hayat adalah masih sakti lah. Oh bisa berpandir kah sudah? Nah, gimana mata hati batin pian waktu melihat itu? Kalau ulun memandang gini, ikam tuh di istidrat aja limbata dilanjur aja, mun lawan ajril kedua nih, ikam nih. Dilanjur, di istidrat, dirojong. Aja kita biasa aja melihat yang seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dia dibantu dengan kekuatan yang gaib. Anggaplah jin misalnya. Jin itu pun ciptaan siapa? Allah yang menciptakan jin. Jin punya kekuatan, kekuasaan. Allah yang merojong, melanjur. Coba kita ingat dengan Allah. Semuanya tetap la haula wala quwata illa billah. Ayo, tanam dalam hati kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tuh bahasa orang nih tangang-tangang apa tuh menyambat kagum ke apa dikagumi yang seperti itu. Nah ini penting, ini istidrat, ini lanjuran, ini dirojong. Atau bahasa orang tuh kalau orang dahulu sihir, mata kita salah melihat. Itu penting Bapak Ibu. Orang beriman tuh dia tidak melupakan Allah lewat memandang ciptaan Allah. Dengan memandang langit, ingat kudrat Allah Ta'ala kuasa. Nah ini nah dulu kudrat dengan kauno kadiran. Nah itu dulu. Kudrat sifat ma'ani. Kauno kadiran sifat ma'nawiyah. Apabila kita sudah bisa membedakan antara sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah, kita selamat. Artinya kita sudah paham. Kudrat kuasa, kaunu kehadiran Allah Ta'ala yang maha kuasa. Kudrat kuasa, contohnya gimana? Melihat langit. Langit ini bukti kudratnya Allah. Berarti pemilik kudrat Allah, yang menciptakan langit Allah. Berarti Allah Ta'ala kuasa. Di mana kekuasaan Allah? Nampak langit kada punya tiang. Berarti melihat langit ingat Allah. Nah, itu kesimpulannya. Bukan Allah di langit. Nah, lain lagi. Nah, ngalih loh Bapak Ibu. Kalau kita kada mengaji Pak Ibu, ya Allah. Kita nih, ulun nih bersyukur. Ulun nih malam ini mengaji. Ulun bersyukur, ulun malam ini mengaji. Pian bersyukur juga, malam ini pian mengaji. Masa guru din mengaji, ulun membaca kitab. Kita sama-sama ngambil ilmu dari kitab karangannya ulama. Ulun bersyukur malam ini ulun kau mengaji. Ayo kita yang hadir. Nah, apabila ingat kita seperti ini, hati kita tuh tenang, hati kita tuh senang. Apa-apa aja Pak Ibu yang kita pandang di dunia ini, kadang-kadang memandang kudratnya Allah. Contoh tadi langit misalnya. Jadi ketika sudah kita melihat langit, ingatan kita ke Allah. Berarti perantara kita memandang langit, kudrat Allah nampak di langit. Nah, nyamankah sudah? Kudrat Allah nampak di langit. Di ketika kudrat Allah nampak di langit, hati kita ingat yang memiliki kudrat ini adalah Allah. Ingatan kita kepada Allah. Di ketika kita memandang langit, berarti pandangan mata lahiriah kita kepada langit, pandangan mata batin kita ingat Allah.
Bukan berarti memandang langit, Allah di langit. Yang benar, memandang langit, ingat Allah yang menciptakan langit. Bukan memandang langit, ingat Allah di langit. Nah, rusak juga keyakinan. Memandang wayang, ingat dengan dalang. Bukan dalang ini jadi wayang. Nah, yakah dalang jadi wayang? Bisakah dalang jadi wayang? Tapi memandang wayang, ingat dengan dalang. Perantara wayanglah kita ingat dengan dalang. Bukan berarti memandang wayang, ingat dengan dalang. Karena dalangnya menyatu dengan wayang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang menyatu wayang dengan dalang. Wayang-wayang, dalang-dalang. Tetapi memandang wayang, ingat dengan dalang. Perantara wayang, ingatkan kita kepada dalang. Bukan berarti dalang menjadi wayang. Wayang tetap wayang, dalang tetap dalang. Memandang wayang, ingat dengan dalang. Bukan berarti di wayang itu ada dalang. Tidak. Dalangkah yang perlu wayang? Wayangkah yang perlu dalang? Wayang yang perlu dalang. Bukan dalang yang perlu wayang. Memandang langit, ingat dengan Allah Maha Kuasa. Bukan berarti Allah Ta'ala di langit. Langit yang perlu Allah, bukan Allah di langit. Nah, sama sudah. Nah, di antara yang hadir nih, ada yang paham seikung pian, ulun bersyukur. Apalagi semua pian ini paham, ulun bersyukur. Ilmu guru ulun sudah pian terima. Mengalir aja tuh pahalanya ilmu paguruan ke pian-pian ini. Ada aja amal jariah paguruan ulun juga. Nah, itu contoh kudratnya Allah. Lagi contoh kudratnya Allah lagi nih. Baik kita yang hadir nih Pak Ibu, apa namanya itu? Ingat di dalam kehidupan nih. Seseorang Pak Ibu, ini seseorang nebang pohon, maka di atas orang hulu sungai itu manutuh pohon, manutuh itu apa manutuh tuh? Memotong-motong lain pang, ya ranting-ranting lah, memangkas. Nah, ya itu nyaman sedikit leh. Lain manutuh tuh bahasa hulu sungai. Manutuh pohon, memangkas pohon. Lalu terpotonglah tali listrik. Nah, kabel listrik. Terpotong kabel listrik. Karena di pohon itu ada kabel listrik. Namanya potong-potong-potong, nah, tak potong kabel listrik. Kesetrum, gugur. Maka pohonnya tinggi, gugur. Orangnya nih gugur. Alhamdulillah ada meninggal. Kesetrum. Jakanya kada gugur lengket. Gugur. Lalu meneleponlah Pak Ibu keluarganya. Minta pendapat. Kayak Pak Gurudin. Bawa ke rumah sakit. Itu jeprak pikiran enggak ada lagi. Bawa ke rumah sakit, lemas. Bawa ke rumah sakit. Langsung diimpos. Wah ini tertawa sudah. Nah, dasar umurnya masih ada. Nah, ulun betakun itu apa? Kudratkah, iradatkah? Ayo nang hadir kejadian contoh pohon tadi, memangkas pohon sampai tali listrik dipotongnya, tali listrik tegangan tinggi, kesetrum, gugur. Jakanya kada kesetrum, kada gugur, lemas kan badannya, membiru Pak Ibu, gugur, masih bernapas. Minta pendapat sama ulun, bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sehat. Pertanyaan, kejadian itu arahnya sifat Allah kudratkah, iradatkah? Nah, itu namanya iradat Pak Ibu. Kehendak Allah adalah kehendaknya memangkas tiang apa? Memangkas kabel listrik adalah
Ayo yang hadir, kita contoh yang seperti ini penting nih. Adakah dia itu memangkas kabel listrik? Ada. Tapi ketika dia asik-asiknya memangkas dahan pohon di depan rumahnya, sekalinya terpotong tali listrik, langsung setrum, gugur. Itu kehendak Allah di situ. Yang dia pangkas dahannya pohon atau ranting lah, kalau kecil, lalu terpotong tali listrik dan dia nggak melihat. Allah kehendaki, bukan dia yang berkehendak. Adalah sengaja aku memangkas tali listrik. Gugur. Setelah gugur masih hidup, bawa ke rumah sakit, sekarang sehat. Itu namanya kehendaknya Allah kesetrum, karena dia tidak menghendaki kesetrum. Itu penting dulu. Jangan jadi maling, ini kehendak Allah Ta'ala juga, salah. Lalu kehendaknya tadi kan apa, dia memangkas pohon tadi, hanya dia pakai gugur, sekalinya sekarang alhamdulillah sehat. Itu iradahnya Allah di situ. Apa iradahnya Allah? Kejadian itu kehendak Allah. Allah pun masih menghendaki, dia masih diberi Allah kesempatan hidup, sekarang sehat. Nah, kehendak Allah di situ. Nah, kejadian seperti itu, dia memotong pohon, artinya rantingnya, dahan pohon dipotongnya. Kehendak dia. Ketika dia memotong dahan pohon, kena tali listrik, kabel listrik. Di situ kehendak Allah. Nah, ayo, nah hadir. Di situ kehendak Allah muncul. Kita berkehendak hanya memotong dahannya saja. Dia nggak melihat. Lalu terpotong. Nah, terpotong ke kabel listrik. Hanya kesetrum, gugur. Kehendak Allah ada di situ. Gugur itu pun kehendak Allah. Jangan yang ada gugur meninggal. Di atas terus bahasa orang tuh sangkut di atas. Apa pulangaran sangkut tuh apa? Tergantung lah. Nah, ayo guru saling contoh yang seperti ini. Ada lagi murid ulun nih, locoyan ini loco, Bapak Ibu, loco nih. Mau unjun memancing, ada kalau pancingan besi kan yang berpanjangnya itu berhandap berpanjang itu apa tuh, besi kah? Oh, sakainya menyisit pepuyuh. Nah, karena kabel listrik di atas setrum. Apa itu? Kalau fiber. Nah, pepuyuhnya taikat di atas itu, kurangnya tak gugur, abenyo. Untungnya gugur ke air, dan pancingannya itu bahasa kita tak gantung. Mapa kada mengingat, nah pepuyuh kan, nah pepuyuhnya langsung ke atas, langsung kena kabel listrik, tangannya kena, setrum, gugur ke air. Sekarang Pak Ibu sehat. Adalah sengaja aku, maaf pengarangnya tuh menyisit, kenapa? Bahasa kita nama menyisit kah? Menyisit. Bahasa pengunjungnya yang setrek. Lah, yang stres lain loh. Nah, lalu baik saking asiknya menyisit tadi, yang setrek tadi. Nah, karena kada tahu juga ulun nih bisa mau unjun, tapi kada paham istilah itu. Lalu pakai karena kabel listrik. Kabel listriknya kada pakai bungkus. Kabel listrik yang enggak ada bungkusnya itu. Kena tadi unjunnya itu, langsung kena kesetrum. Gugur tak anunya tuh. Nah, untungnya Pak Ibu, nih ini hebatnya, kapalanya tetap tak tabing tak tanah,
jakanya tekan dalam gugurnya kada timbul-timbul. Nah, itu napa juga tuh iradat kada. Nah, iradatnya Allah nampak masih ada umur. Satu lagi lah, supaya yang hadir ini tahu. Tuh, kejadian dahulu, ingatkan yang hadir-hadir nih, di lapangan Pumas itu orang main sepak bola timbak pak peter. Adakah mendengar? Nah, timbak peter. Adalah sengaja aku main sepak bola supaya ditembak peter adalah. Ada dah kalau sakarnya terjadi. Ini bagi kita nang bertauhidnya apa tuh? Kehendak Allah. Dia ditimbak petir. Selesai. Itu caranya. Meninggal dunia. Allah menghendaki dia meninggal dunia ditembaknya petir. Ulun gue ngerasa kadiwen nih gue main sepak bola. Tuh kawan ulun meninggal gue. Ada lagi ulun main sepak bola. Ulun di rumah lagi gue berdiam. Banyak orang sekarang meninggal. Sakanya di rumah tidur kada bangun-bangun meninggal juga. Nah, hendak siapa itu? Allah. Coba Bapak Ibu, kesimpulannya apa yang ulun contohkan tadi itu bukan kehendak kita, tapi kehendaknya Allah. Kita menghendaki hendak memancing, bujur. Allah kabulkan kehendak kita tadi, berangkatlah kita memancing. Yang satu karena Pak Ibu mau mancing ini karena memancing. Guru Sarni ini mensetrek terus karena Bapak Nadir mensetrek terus karena ulun Pak Ibu pian melima ikung sudah popuyuk karena ulun seikung-ikung belum lagi. Nah itu anak siapa juga? Anak Allah. Jangan mencari batu lempar hilangan popuyunya. Itu apa ngaranya toh hiri dengke. Nya ada juga bukan pengunjungan tuh hiri dengki kawan menyiset terus mensetrik terus seorang belum lagi pura-pura terkait kawat lalu bercabur right? Nah, bisa lah malam yang kayak itu kayak itu kawan jangan dikawani lagi. Itu Pak Ibu pentingnya tuh. Nah dua sudah kudrat apa kudratnya Allah kita pelajari sama iradahnya Allah. Kalau sudah iradah tadi muncul, maka kaunuhu murida. Kenapa maka kaunuhu muridan? Nampaklah kehendak Allah dengan kejadian yang terjadi. Iradah Allah berapa? Kehendak. Kehendak, iradah itu kehendak. Siapa yang berkehendak? Allah. Maka muncullah di hati kita, di keyakinan kita, kaunuhu muridan, Allah yang menghendaki. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu di hati kita, sudah seperti ini ada di hati kita, kejadian yang terjadi yang tidak kita inginkan, ini juga adalah kehendaknya Allah. Kita tidak menghendaki kejadian ini terjadi, tetapi terjadi. Seperti tadi memancing tadi, karena kabel listrik pancingannya kesetrum tangan si pemancing tadi. Nah, kita berangkat dari rumah memancing kehendak kita, Allah kabulkan, berangkatlah kita ke tempat kita memancing. Sakanya karena pepuyuh, lalu disisitnya, disetreknya tadi ketinggian karena kabel listrik. Lalu kesetrum, nah kesetrum itu kehendak kita, kehendak Allah lah. Nah, itu kehendaknya Allah. Untungnya masih hidup. Alhamdulillah. Allah menghendaki kesetrum kita ini. Bukan berarti kita hendak kesetrum. Kehendak kita memancing. Allah kabulkan. Lalu kita waktu memancing mematuklah pepuyuh. Sekalinya mematuk pepuyuh tadi. Nah itu pepuyuh tadi mematuk awat kita tadi kehendak kita kehendak Allah. Nah kehendak Allah. Coba di pemancingan dia ingat lawan Allah ya Pak ya. Hebat kalau
ulun guru itu guru bagus mantap ya ini memancing sembahyang lah ada guru nah sasat ini pahaman ingat lawan Allah waktu memano papuyo sembahyang kada ini sakit barangnya ini nah itu pak ilmunya di mana aja pengen memancing. Nah papuyo mematuk tadi itu kehendak Allah itu. Allah perintahkan pepuyu gigit pepuyu wae. Awal kada hati kita tuh seperti itu nah. Luar biasa Bapak Ibu. Memang di dalam kehidupan ini kehendak kita memang ada, tetapi kehendak kita tuh bisa dikabulkan Allah bisa enggak? Ada yang kita tidak menghendaki terjadi. Ada yang kita menghendaki tidak terjadi. Kita berkehendak tidak terjadi, Allah menghendaki tidak terjadi. Kita berkehendak terjadi, Allah menghendaki terjadi. Nyaman kalau Bapak Ibu? Maaf yang hadir-hadir. Kesal itu tidak ada. Stres itu enggak ada. Kalau kita berkehendak ternyata tidak terjadi, keberhasilan yang tertunda. Kalau kita berkehendak terjadi, Allah kabulkan. Ada Bapak Ibu, seseorang, ini penting, kecewa di ketika kehendaknya tidak terjadi. Kecewa dia. Kehendaknya tidak terjadi. Ditinggalkan bis waktu dari Kaltim hendak ke Kalimantan Selatan. Ini fakta Bapak Ibu. Dari Kaltim bebis hendak ke Kalimantan Selatan, kecewa bis meninggalkan kelambatan. Bis kan mau aja menunggu asal tepat waktu, kalau kada kan tinggalkannya, iya kada. Nah, berangkatlah dari Kaltim bis tadi menuju ke Kalimantan Selatan. Kecewalah orang tadi karena ditinggalkan bis. Sekalinya terjadi dulu lama sudah, jembatan Kukar runtuh, ingatkah? Ingatkah? Dulu kan ada insiden jembatan roboh, ingat kada? Banyak yang meninggal itu. Sekalinya sujud syukur yang kecewa tadi. Paham lah ya? Lihat. Itu kecewa ditinggalkan bis. Akhirnya berangkatlah bis itu. Ternyata terjadi kecelakaan di jembatan Kukar roboh. Baru dia sujud syukur. Tapi sudah kecewa. Tapi kalau orang kuat tauhidnya, dia tidak kecewa, yang ada sabar. Ayo deh, aku cari bis lain aja, biasa beli tiket lagi. Nah, itu penting Pak Ibu. Kadang-kadang kita tuh kecewa, padahal di situ ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bisa nggak terjadi dalam kehidupan? Ini penting nih. Nyamannya makan durian. Durian dimakan, anak makan durian, nyaman makan durian. Kalau makan durian, bismillah ada ingat. Nyaman kada makan durian, nyaman durian itu dimakan. Sakanya gurusannya, saking nyamannya, mau ambil Sprite di dalam mobil, minum pakai banyu Sprite tadi. Sakanya meninggal dunia di tempat Allah kabulkan kehendaknya. Makan durian. Allah habiskan ajalnya di tempat makan durian. Bisa enggak? Bisa. Kan dari rumah hendak makan durian, dikabulkan Allah ada. Kabulkan Allah, buktinya makan durian. Kehendaknya hendak makan durian, tadi dikabulkan Allah, dia makan durian. Lalu dia ngambil mobil, air dari mobil, Sprite minumnya.
Setelah makan dulu minum Sprite, enak Sprite. Saatnya meninggal dunia di tempat. Berarti kehendaknya Allah kabulkan, juga memang di situ habis ajalnya. Kenapalah antara durian dan Sprite itu diminum? Memang makan durian itu minum Sprite, soalnya meninggal dunia. Memang habis sudah ajalnya aja ulan. Coba-coba bang pian makan durian minum Sprite. Untuk ulun kada. Ulun memandang gini Bapak Ibu, ajalnya sudah habis, selesai. Kalau gara-gara makan durian, minum Sprite, meninggal, berarti bukan Allah yang menghendaki meninggal. Nah, di sini keyakinan harus hati-hati di sini. Makan durian, kemudian minum Sprite, meninggal dunia. Ulun ngomong ajalnya sudah habis. Selesai. Artinya durian tidak punya kemampuan mematikan, Sprite nggak punya kemampuan mematikan. Tapi sebab dia mati, makan durian sama minum Sprite, ajalnya sudah habis. Selesai. Coba bang guru din pian minum makan durian sama minum Sprite, kalau gede hendak pian dia mencoba. Sudah ada contoh, ngapain dicoba-coba? Keyakinan tetap yang mematikan Allah, tapi ada yang meninggal gara-gara makan durian dan minum Sprite. Kita menyalahkan orang penjual Sprite lah. Itu anu kak, durian tuh ada gasnya kan? Iyalah, Sprite ada juga. Coba-coba pangpian aja dia minum Sprite, makan durian, jangan. Nah ini nih penting nih. Artinya sebabnya meninggal bisa terjadi. Nih ingat, sebabnya meninggal itu bisa terjadi gara-gara makan durian dan minum Sprite. Kalau meninggal dunia, apakah apabila makan durian dan minum Sprite meninggal dunia? Belum tentu. Coba bang guru, pian nyaman coba. Belum gak ada nyaman coba. Berarti guru Udin ini kada berani juga meninggal. Meninggal itu berani tidak berani tetap meninggal. Tapi kalau pian menyuruh makan durian sama minum Sprite, pian beda dulu. Apabila pian meninggal, karena Allah menyembahyangkan. Itu caranya. Jangan dianggap ulun kada mau makan durian dan tidak mau minum Sprite, mengatakan ulun tidak, apa dikatakan ulun takut meninggal. Meninggal itu tidak takut tetap meninggal, takut meninggal tetap meninggal. Nah jelaskan, jangan dicoba-coba. Ada lagi Bapak Ibu, ini salah mengamalkan kudrat iradat dengan kaunuh qadiran kaunuh muridan ini nih. Salah nih orang nih di sini. Contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika diikat Raja Namrud, lalu dilempar ke api yang berkobar. Nabi Ibrahim itu Pak Ibu ngomong, hai api, kau tidak punya kemampuan mematikan aku. Kalau Allah menghendaki aku mati dengan sebab dilempar ke api, itu sudah kehendak Allah, bukan kemampuanmu hai api membakarku. Apabila Allah tidak menghendaki aku terbakar, kau tidak akan sanggup membakarku hai api. Dilemparlah oleh anak buahnya Raja Namrud ke api yang berkobar. Karena kekuatan dan keyakinan Nabiullah Ibrahim seperti itu, dia tidak memandang lagi api, yang diingat selalu Allah. Akhirnya turun ayat, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin, selamatkan Nabiullah Ibrahim. Habis kayu-kayunya itu, lalu gerak-geraklah abunya menggunung itu, keluar Nabiullah Ibrahim dari abu yang menggunung tadi. Coba-coba bang kita, anak dicobalah. Ayo jepian mencoba, ulun kada. Keyakinan jangan dicoba-coba. Nabiullah Ibrahim melihat api, api tidak membakar karena beliau terikat. Ini kita berbuat ke dalam api bakubar, itu yang salah.
Kalau ikam yakin coba, kalau dicoba nggak yakin namanya. Nah, keyakinan jangan dimain-mainkan. Nabiullah Ibrahim dalam keadaan terikat, nggak bisa lari. Melihat api berkobar, keyakinan Nabi Ibrahim beda dengan keyakinan kita. Ini supaya jangan keyakinan ini jangan dipermainkan. Lalu Nabiullah Ibrahim ini memandang api itu, hai api, tabiatmu membakar, tapi Allah yang kuasa. Kalau Allah menghendaki kamu, hai api, membakar aku akan mati. Tapi kalau Allah tidak menghendaki aku terbakar dengan kamu, aku akan selamat api. Hai api, kau tidak punya kemampuan untuk mematikan aku. Yang mematikan aku itu Allah, bukan kamu, hai api. Oh, itu keyakinannya dia matinya. Ya dilempar ke api yang berkobar Nabi Ibrahim. Turun ayat, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah dingin. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Nah itu Nabi Ibrahim. Kalau kita guru, jangan dicoba-coba. Kalau ibu buan BPK, buan petugas pemadam kebakaran, kita baca ya nar kuni bardan wassalaman ala udin, langsung masuk ke api yang berkobar. Ada keluar. Abang mati terpanggang. Kenapa maka keyakinan dipermainkan? Keyakinan itu selalu muncul di hati kita, tapi jangan dicoba-coba. Keyakinan bukan untuk dicoba-coba. Kalau dicoba-coba berarti ragu-ragu dengan keyakinan kita. Jelas kayak ini? Nah ini penting lawan kita yang hadir. Nah kemudian si kaunu aliman, karena Allah Ta'ala itu bersifat ilmu. Inilah penyakitnya orang alim. Kalau merasa berilmu, syirik. Karena ilmu itu sifatnya Allah. Wujud kidam baqa mukhalafat ya mutabi nafsi wahdani kudrat iradat ilmu. Nah kalau kita ditakdirkan jadi guru, ditakdirkan jadi ustadz, kita hanya dititipi ilmu, bukan memiliki ilmu. Nah itu caranya. Insya Allah kita sambung kembali setengah bulan ke depan. Mudah kita sehat, panjang umur, kabul hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatih. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib. Ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah. Wal muslimina barik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.